Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Zahra Rizky Nurkasan, absen 35 dari kelas 11C SMA Negeri 1. Nah, jadi di sini aku bakalan membahas tentang materi pendidikan agama Islam bab 1, yaitu tentang berpikir kritis dan mencintai iptek. Jadi, apa sih berpikir kritis itu? Berpikir kritis itu adalah kemampuan berpikir secara mendalam dan logis untuk menganalisis suatu masalah. Dan juga mencintai iptek. Mencintai iptek itu apa sih? Mencintai iptek itu ketika kita memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan semangat untuk mempelajari dan juga memanfaatkan iptek untuk hal-hal yang positif. Jadi, apa sih tujuan berpikir kritis itu? Yang pertama, untuk mengambil keputusan yang tepat. Yang kedua, untuk memahami masalah secara objektif. Dan yang ketiga, itu untuk menghindari kesalahan dalam memahami informasi yang keliru. Nah, selanjutnya ada juga nih tujuan dari mencintai iptek, yaitu yang pertama, mengembangkan kemampuan dan wawasan. Yang kedua, memajukan kehidupan pribadi, bangsa, maupun masyarakat. Dan yang ketiga, itu menciptakan inovasi yang bermanfaat. Selanjutnya kita bakalan ke ciri-ciri. Nah, apa aja sih ciri-ciri orang yang berpikir kritis itu? Yang pertama, dia tuh terbuka terhadap ide baru. Yang kedua, dapat membedakan fakta dan opini. Dan yang ketiga, itu pasti mencari tahu terlebih dahulu sebelum menyebarkan. Nah, di sini kita bakalan membahas tentang contoh dalam kehidupan sehari-hari ya. Contoh dari orang yang berpikir kritis itu, dia pasti dalam menghadapi suatu isu atau suatu permasalahan itu bakalan mencari tahu terlebih dahulu sebelum menyebarkan. Nah, kalau untuk orang yang mencintai iptek itu, dia pasti bakalan menggunakan iptek itu untuk hal-hal yang positif, bukan untuk hal-hal yang negatif. Contohnya, tidak menyebarkan hoax gitu. Jadi, apa sih sebenarnya kesimpulan dari bab ini tuh? Dalam mencintai iptek, kita itu juga harus menalar terlebih dahulu. Dalam berkomentar, dalam menyebarkan berita, kita itu harus memikirkan secara dalam terlebih dahulu. Apa sih nanti dampaknya? Ini bakalan bermanfaat atau enggak sih? Kayak gitu. Jadi dalam bersosial media dan menggunakan teknologi dan yang lain-lain, intinya tentang iptek itu kita harus memikirkan terlebih dahulu apakah itu bakalan berfungsi secara baik atau malah menimbulkan suatu hal yang negatif. Jadi kita itu harus menggunakan iptek itu untuk hal-hal yang positif saja. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.